Komite Warisan Dunia UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sebuah proyek pembangunan infrastruktur pada kawasan Taman Nasional Komodo. Permintaan dari UNESCO tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia yang terbit setelah konvensi online pada 16 hingga 31 Juli 2021. Penerbitan dokumen ini pun menjadi perhatian warganet yang mengikuti pembangunan proyek pariwisata Taman Nasional Komodo. Pasalnya, banyak pihak yang mengkhawatirkan pembangunan berskala masif ini akan mengancam ekosistem dan konservasi satwa langka Komodo. Perlu diketahui pemerintah sedang mengembangkan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan salah satu yang mengalami perubahan signifikan adalah Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pulau itu akan mereka sulap jadi destinasi wisata premium dengan konsep geopark. UNESCO mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan wisata di dalam dan sekitaran kawasan Taman Nasional Komodo. Apalagi proyek ini berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa kawasan tersebut. COVID-19 di Wuhan muncul lagi. Terkait hal itu, pihak berwenang setempat langsung meluncurkan testing untuk seluruh penduduk. Penemuan kasus tersebut memecahkan rekor Wuhan yang selama 1 tahun tidak menemukan kasus domestik. Diketahui Wuhan menjadi kota pertama yang melaporkan kasus COVID-19 pada November 2019 lalu. Bahkan kota itu sempat menjadi epicentrum COVID-19 sebelum mengglobal. Namun dengan pembatasan super ketat, Wuhan berhasil meredam virus tersebut dan kasus baru dalam kurun waktu setahun. Terkait dilaporkan kasus baru, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com, warga setempat mulai menyerbu supermarket terdekat dan melakukan panic buying. Pasalnya, bukan tidak mungkin ancaman lockdown akan kembali terjadi di Wuhan. Berbeda dengan sebelumnya, pemerintah Tiongkok kali ini dengan sigap menerapkan pembatasan dan menekan mobilitas akibat merebaknya varian Delta pada sejumlah wilayah. Selain itu, pemerintah juga meminta agar para penduduk di rumah saja, menghentikan layanan transportasi domestik non-darurat. Peluncuran tes massal dalam beberapa hari terakhir juga telah dilakukan. Ada yang unik dari ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang tengah digelar. Medali yang diberikan kepada para pemenang terbuat dari hasil daur ulang limbah elektronik. Medali-medali tersebut merupakan hasil pengolahan dari perangkat usang seperti ponsel dan laptop. Sebagian limbah elektronik berasal dari lebih dari 6 juta ponsel bekas yang dikumpulkan di toko-toko NTT Docomo, operator seluler Jepang yang juga menjual ponsel. Ada sekitar sebanyak 78.000 ton limbah elektronik yang telah dikumpulkan. Dari limbah tersebut, komite penyelenggara berhasil mengumpulkan emas sebanyak 32 kg, perak sebanyak 3.500 kg, dan perunggu sebanyak 2.200 kg. Jumlah tersebut cukup untuk membuat sebanyak 5.000 medali emas, perak, serta perunggu untuk para juara Olimpiade dan Paralympics 2020. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, untuk pertama kalinya juga warga Tokyo dilibatkan dalam produksi medali ajang bergengsi ini. Selera Hype of the Week.